Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Nur Rahman dengan NIM D6210161. Saya dari kelas C. Di sini saya merupakan anggota dari kelompok 13 Teknik Industri mata kuliah Simulasi Komputer. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai analisis dan simulasi sistem antrian, di mana analisis dan sistem simulasi antrian terdapat di studi kasus antrian di Coffee Cold and Brew Fajar Indah. Oke, kemudian eh, selanjutnya di sini ada anggota kelompok. Yang pertama Muhammad Noval Nadir dengan NIM 96, ada Lutfi Nur Hidayat dengan NIM 173, ada saya pribadi Adi Nur Rahman dengan NIM 161, dan Calvin Novitrian dengan NIM 178. Yang pertama ada deskripsi sistem existing, di mana ruang lingkup objek penelitian yaitu coffee shop atau kedai kopi merupakan tempat yang sudah tidak asing bagi kalangan muda. Bahkan anak muda sendiri menjadi bagian atau gaya hidup atau lifestyle. Cold and Brew berdiri pada awal 2016 saat belum banyak coffee shop yang beroperasi di kota Solo. Kemudian dalam upaya menjangkau pelanggan yang lebih luas, Cold and Brew memutuskan bergabung bersama GoFood pada 2017. Cold and Brew mengandalkan berbagai menu andalan favorit pelanggan seperti kopi dilema, dingin lebih mantap, caramel macchiato, krim bruli, dan 5 menu varian signature Cold and Brew, lemon berry, white, original, strawberry. Setelah hampir 7 tahun berjalan, Cold and Brew kini memiliki 13 cabang yang tersebar di berbagai kota di Indonesia seperti Klaten, Jogja, Semarang, Karanganyar, hingga Medan. Kemudian sistem antrian yang diamati pada coffee shop Cold and Brew ini pada ruang lingkup objek penelitian menggunakan sistem antrian single channel atau single pace. Metode antrian single pace ini merupakan sistem pelayanan yang memiliki satu jalur atau satu pelayanan. Sedangkan single pace adalah hanya memiliki satu stasiun pelayanan sehingga setelah menerima pelayanan dapat langsung keluar dari sistem antrian. Alur antrian yang digunakan pada coffee shop Cold and Brew dimulai dengan pelanggan masuk memulai pintu lalu mengantri satu persatu bergantian bergiliran. Tidak hanya mengantri saja, namun pelanggan juga dilayani dengan cara memilih menu yang tersedia lalu menunggunya secara langsung tanpa meninggalkan tempat pelayanan dalam pembuatan menu yang sudah dipesan terlebih dahulu. Biasanya antrian memulai panjang pada saat malam hari ketika hari Jumat dan hari Sabtu, dikarenakan hari tersebut merupakan hari pekan dan buka selama 24 jam. Identifikasi masalah yang pertama, proses pembayaran hanya diutamakan dengan sistem pembayaran cashless. Kedua, proses pembayaran dengan menggunakan uang cash harus dengan nominal yang pas. Yang ketiga, jumlah pegawai yang bekerja tidak sebanding dengan rata-rata pengunjung yang datang. Model konseptual. Di sini terdapat 4, yaitu pelanggan, kasir, pelayan, aturan, dan proses. Pelanggan customer, yaitu pelanggan datang ke Cold and Brew untuk memesan dan membeli minuman atau makanan. Mereka dapat masuk ke dalam antrian jika ada pelanggan lain yang sedang dilayani. Kasir atau cashier. Kasir bertugas untuk menerima pembayaran dari pelanggan. Mereka juga dapat mengeluarkan pesanan jika diperlukan. Pelayan bertugas untuk mengambil pesanan dari pelanggan. Mereka menyiapkan pesanan dan menyerahkannya ke pasir atau langsung kepada pelanggan. Kemudian selain cashier ada terdapat aturan dan proses, rules and processes. Sistem first come first serve atau FCFS, di mana pelanggan dilayani berdasarkan urutan kedatangan. Pelanggan yang telah membayar akan menunggu hingga pesanan mereka siap. Di sini terdapat diagram konseptual, yaitu di mana dari ketika melakukan pembelian kedatangan pelanggan, maka pelanggan mengantri. Apabila ada antrian, maka pelanggan memesan dan
menanyakan ke kasir apakah pesanan tersedia atau ada atau tidak. Jika tidak, maka pelanggan memesan kembali. Eh, Kemudian jika pelanggan tidak mengantri, maka pelanggan langsung pergi. Dan ketersediaan pesanan jika ada, maka pelanggan melakukan pembayaran dan pesanan diproses. Kemudian pesanan selesai. Kemudian selanjutnya ada karakteristik antrian, yaitu di mana tipe antrian single queue, di mana pelanggan berdiri dalam satu antrian dan hanya dilayani oleh satu kasir. Kedatangan pelanggan, distribusi kedatangan dan waktu antar kedatangan. Kemudian pelayanan, distribusi pelayanan dan waktu pelayanan, fasilitas antrian, tempat tunggu atau waiting area, dan pengambilan pesanan online. Aturan prioritas first come first serve (FCFS), di mana pelanggan dilayani sesuai urutan kedatangan tanpa ada prioritas khusus. Tingkat layanan, jumlah pelayanan pelayan atau kasir adalah jumlah pelayan dengan kasir bekerja pada saat bersamaan, mempengaruhi kapasitas layanan dan waktu tunggu pelanggan. Yang kedua ada analisis input. Di sini terdapat tabel data pengamatan, yaitu ada nomor 1 sampai 55 dengan kedatangan arrival time, waktu pelayanan, dan sesi selesai pelayanan atau end time, di mana waktu kedatangan arrival time dimulai dari 16.26.48, waktu pelayanan start time 16.26.50, dan pelayanan end time 16.28.40. Di eh, cari hingga 55 data, dan tabel pengolahan data didapatkan jumlah rata-rata 1.236 sebesar 18.287 waktu tunggu antrian, waktu pelayanan 17.373, dan waktu dalam sistem 35.660 dengan rata-rata 224 jarak antar kedatangan, 332 waktu tunggu antrian, 316 waktu pelayanan, dan waktu dalam sistem sebesar 648. Distribusi waktu antar kedatangan, di mana tabel pengolahan distribusi waktu antar kedatangan yaitu maksimalnya 1, minimal 1, maksimal 1942, 1942, banyaknya kelas 7, interval 277, rata-rata 224, standar deviasi 361, dan lambda 0,0. Di sini merupakan tabel uji goodness of fit 1. Nah, di sini terdapat tabel uji goodness of fit 2 waktu antar kedatangan, dan didapatkan frekuensi histogram Excel waktu antar kedatangan sebesar 278,28 dan 555,571 dengan frekuensi 40 dan 10. Dan ini merupakan histori isi fit waktu antar kedatangan. Berikut merupakan output software isi fit waktu antar kedatangan. Dan selanjutnya distribusi waktu pelayanan. Tabel pengolahan distribusi waktu pelayanan dengan minimal 110, maksimal 572, banyak kelas 7, interval kelas 66, rata-rata 315, standar deviasi 102, dan lambda 0,0. Baik, untuk selanjutnya yaitu eh waktu pelayanan dengan tabel uji goodness of fit 1 pada layar yang tertampil. Kemudian terdapat tabel uji goodness of fit 2 dengan frekuensi histogram Excel waktu pelayanan 176 sebesar 5, 242 sebesar 8, dan 1253 sebesar 42, dan lain sebagainya. Dan merupakan histogram isi fit waktu pelayanan. Di sini merupakan output software isi fit waktu pelayanan. Kemudian distribusi waktu tunggu. Tabel pengolahan distribusi waktu tunggu minimal 2, maksimal 933, banyak kelas 7, interval kelas 133, rata-rata 332, standar deviasi 251, dan lambda 0,0. Di sini merupakan tabel uji goodness of fit 1. Dan terdapat tabel uji goodness of fit 2 dengan histogram Excel waktu tunggu dan histogram isi fit waktu tunggu. Di sini terdapat output software isi fit waktu tunggu dan distribusi waktu dalam sistem.
Terdapat waktu tunggu minimal 112, maksimal 1253, penilaian kelas 7, interval kelas 163, rata-rata 648, standar deviasi 981, dan lambda 0,0. Jadi melakukan tabel uji kinesis of fit 1 dan terdapat tabel uji kinesis of fit 2 dengan histogram misal waktu dalam sistem 173, 438, 601, 764, 927, 1253, dan histogram sifat waktu dalam sistem. Di sini merupakan atur software isi fit waktu dalam sistem dan terdapat bab 3 yaitu simulasi. Nah, skenario 1 merupakan tabel rekap data skenario 1 dengan rata-rata 69,94 waktu mengantri atau pelayanan 0,679, rata-rata waktu dalam sistem 186, dan jumlah antrian terbanyak 2,76 sebesar 68% utilitasnya. Maksimalnya 163, 0,8, 291, 5, dan 82% dengan minimal 0, rata-rata waktu pelayanan 0,57, rata-rata waktu dalam sistem 95,95, dan jumlah antrian terbanyak 1 dengan utilitas 57%. Nah, di sini merupakan model logika antrian skenario 1 dengan gambar output statistik dan layout simulasi skenario 1. Skenario 2, tabel rekap data skenario 2 dengan rata-rata 11,5, 0,908, rata-rata pelayanan, rata-rata waktu dalam sistem 19,36, jumlah antrian terbanyak 20,93, dan utilitas 91% dengan maksimal dan minimal yang tertera dalam tabel tersebut. Di sini merupakan skenario 2 dengan gambar model logika antrian skenario 2 dengan source, queue, bar, sink, surface, di mana source merupakan sumber, queue yang merupakan antrian kasir, bar merupakan waktu tunggu, dan service merupakan pelayanan. Dan di sini terdapat gambar output statistik dan layout simulasi skenario 2. Kemudian skenario 3 dengan rata-rata waktu mengantri 219, rata-rata waktu pelayanan 0,93, rata-rata waktu dalam sistem 318, dan jumlah antrian terbanyak 12,6 dengan utilitas 94%, maksimal 485, rata-rata waktu pelayanan 0,96, rata-rata waktu dalam sistem 581,26, jumlah antrian terbanyak 25,5, dan utilitas 97%. Dengan minimal 0,68, rata-rata dalam sistem 108,93, jumlah antrian terbanyak 1, dan utilitas 60%. Di sini merupakan gambar model logika antrian skenario 3 di mana terdapat sumber, queue, kasir, bar, dan sink atau selesai. Ada output, service cashless, dan service ojek online. Nah, di sini dijelaskan menggunakan software 3D pada gambar output statistik dan layout simulasi skenario 3. Keempat, analisis output. Nah, validasi atau JT, di mana terhitung standar deviasi 91 dan aktualnya 91, simulasinya 4,03, di mana H0, Mio 1 sama dengan Mio 2, data hasil simulasi 1 sama dengan data sistem real. H1, Mio 1 sama dengan Mio 2, data hasil simulasi 1 tidak sama dengan data sistem real. Setelah dilakukan pengambilan keputusan, maka dilaksanakan dengan penarikan kesimpulan berdasarkan pengolahan dari data pengujian. Hipotesis dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan klaim dinyatakan diterima, maka dapat dinyatakan klaim benar. Di mana terdapat validasi uji F dengan H0 output simulasi sama dengan output sistem nyata, H1 output simulasi tidak sama dengan output sistem nyata, F hitung kurang dari F tabel, hipotesis diterima, F hitung lebih dari F tabel, hipotesis setelah dilakukan pengambilan keputusan, maka selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan pengolahan dari data pengujian hipotesis. Diketahui bahwa F hitung lebih dari F tabel membuktikan bahwa hipotesis ditolak dan klaim dinyatakan tidak dapat diterima. Ada uji eksponensial. Terdapat minimal aktual, maksimal, banyak kelas, interval, rata-rata, standar deviasi, aktual, dan simulasi. Rata-rata 268 dan simulasi 41, standar deviasi aktual 91,09, dan simulasi 4,03. Menentukan uji statistik data aktual. Uji goodness of fit 1, data aktual, interval kelas bawah, atas. Kemudian ada uji goodness of fit 2, data aktual, interval atas bawah, frekuensi, kumulatif, probabilitas, dan frekuensi harapan. Ada Chi-square uji eksponensial. Itu kan uji statistik data simulasi. Terdapat tabel Chi-square uji eksponensial dan uji goodness of fit 1 dan 2 data simulasi. Setelah dilakukan pengambilan keputusan, maka selanjutnya dilakukan penarikan simpulan berdasarkan pengolahan dari data pengujian hipotesis. Diketahui bahwa N hitung kurang dari N, tapi membuktikan bahwa hipotesis diterima dan klaim dinyatakan diterima. Verifikasi dan ukuran performansi,
di mana berdasarkan pada tabel verifikasi dan ukuran performasi diketahui bahwa kedua data tersebut diperoleh dengan hasil generate bilangan distribusi acak untuk masing-masing skenario. Hal itu membuktikan bahwa data yang sudah diolah dapat dibuktikan kebenarannya dengan masing-masing parameter yang dibutuhkan. Frekuensi model animasi, di mana di sini terdapat model logika diagram alur dengan logika alur diagram antrian pembayaran pada kasir dan model logika sistem simulasi analogic. Ada source, queue, burst, dan sink. Berdasarkan logika pada diagram alur proses antrian pelayanan pada outlet, cold, and breviary ini dapat diambil kesimpulan bahwa model simulasi yang dibuat sesuai dengan kondisi nyata pada lokasi pengamatan. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pada simulasi terdapat adanya kedatangan antrian pelayanan serta pembayaran yang ada di kasir dan pelanggan selesai melakukan pesanan dan pembayaran kemudian meninggalkan sistem atau keluar dari jalur antri. Verifikasi model matematis dengan adanya ukuran performance perhitungan manual, perhitungan sistem analitik dengan rata-rata perhitungan secara manual dibuktikan rata-rata waktu mengantrinya 332,49 detik per orang atau untuk pelayanan 315,8727 detik per orang, rata waktu lama dalam sistem 608,36 detik per orang, utilitasnya 596,27 detik per orang pada rata-rata IAT, sehingga dapat diperoleh kedatangan yaitu 6,0375 orang per orang. Dengan jumlah server yang melayani 126% dan tingkat kedatangan pelanggan 6,0375 orang per jam. Perhitungan parameter skenario, skenario. Berdasarkan analisis pada tabel perhitungan parameter terdapat ketiga skenario yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa skenario terbaik yaitu skenario dengan tingkat utilitas yang paling rendah, yaitu terdapat skenario pertama sebesar 69%. Dengan tetap menggunakan satu server, maka dapat simulasi berjalan dengan baik. Waktu mengantri juga menjadi lebih rendah dibandingkan dengan dua skenario lainnya sehingga lebih efektif. Hasil analisis pada skenario 1 yaitu nilai rata-rata waktu mengantri 69,94 menit dengan minimal waktu antri selama 0 menit dan maksimal waktu antri selama 933 menit. Untuk rata-rata waktu pelayanan 0,679 menit dan waktu dalam sistem selama 186,02 menit dan rata waktu antrian maksimal adalah 2,767 orang. Kesimpulan dan saran. Setelah dilakukan perhitungan dapat dilihat bahwa kenaikan utilitas dari skenario 1 sampai skenario 3, skenario 3 memiliki tingkat utilitas maksimal paling tinggi sebesar 93% dikarenakan penambahan server pelayanan sehingga tingkat pekerja menganggur lebih kecil. Kedua, berdasarkan pengolahan dari data pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan klaim dinyatakan diterima, maka dapat dinyatakan klaim benar, yang berarti bahwa output simulasi sama dengan output sistem nyata. Yang ketiga, berdasarkan pengolahan dari data pengujian hipotesis diketahui bahwa F hitung lebih dari F tabel, membuktikan bahwa hipotesis diterima. Yang keempat, berdasarkan pengolahan dari data pengujian hipotesis diketahui bahwa N hitung kurang dari N tabel, membuktikan bahwa hipotesis diterima dan klaim dinyatakan dapat diterima. Yang kelima, pada uji verifikasi membuktikan bahwa data yang sudah diolah dapat dibuktikan kebenarannya dengan masing-masing parameter yang dibutuhkan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.